Halo, balik lagi di HNMD People. Kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng Mas Daniel Vigone. Buongiorno Mas. Buongiorno Fajar. Thank you buat waktunya bisa nyempetin ngobrol-ngobrol tentang jam tangan nih Mas. Dengan senang hati. Sebelumnya terima kasih banyak. Terus kita nih tertarik nih buat ngobrol sama Mas Daniel ini. Di satu sisi sering nih gitu kan interaksi dengan kita dan cari beberapa kali waktu, akhirnya kita ketemu juga di waktu ini bisa ngobrol-ngobrol. What is your background sih Mas? Bisa cerita sedikit nggak sih ke teman-teman HNMD gitu? Boleh, saya lahir di Italia, di kota Albenga, sudah lumayan berapa tahun yang lalu, dan saya sudah tinggal di Jakarta dari 10 tahun, hampir 10 tahun. Okay. Waktu kita buka restoran ini dengan ibu saya, Mama Rosi. Dan background saya sebetulnya industrial design. Saya sekolah di Milano 3 tahun dan kerja di tekstil lumayan lama dengan papa saya. Jadi saya pernah tinggal di Bandung. Terus waktu ada occasion untuk buka restoran ini, saya pindah ke Jakarta dengan ibunya saya. Ibu sendiri ya? Ya. Berarti banyak kontribusi Mas Daniel Vigone ini untuk dapur Mama Rosi sendiri ya? Ya, saya founder dengan mama saya. Ini jadi menarik ketika Mas Daniel dulunya industri desain gitu kan, masuk ke bisa dibilang industri makanan gitu, kulineri gitu kan. Itu belajar atau memang ngambil les atau memang suka dan cinta dengan? No, sebetulnya sudah dari mama saya sudah 3 generasi ada restoran. Sebelumnya ada di Italia, sebelum mama saya, nenek saya ada restoran di Italia juga. Jadi itu natural ikut bikin restoran. Kita bikin masakan tradisional homemade Italia. Kita tidak bikin fine dining atau yang mix, fusion, kita bikin resep yang tradisional. Dan berarti benar-benar ini natural semua gitu, dari homemade natural, gitu ya. Ya. Kita coba maksimal untuk bikin rasa yang paling asli ya. Autentik lah ya, jadi nggak banyak ingredients yang nggak. Betul, ingredient dari Italia dan semua resepi dari keluarga saya juga. Oke. Dan ini berarti nggak bohong nih, bener-bener restorannya asli dari Italia gitu ya? Asli, 100%. Dan tadi background ada di tekstil, kalau tadi nggak salah dengar. Ya, karena papa saya dulu kerja di tekstil. Dia jual karpet sama tekstil untuk rumah di Italia. Dan kita ada perusahaan di Bandung. Papa sekarang sudah pensiun, sudah retire. Dan jadi saya sering ke Jawa Tengah, ke Solo, Pekalongan dengan dia, dengan mobil untuk beli bahan tekstil. Terus kita jahit di Bandung dan ekspor ke Italia. Jadi sudah lama saya tahu berapa tempat untuk bikin kulit atau bikin katun, sutra, seperti itu. Menarik sih. Dari background yang udah ceritain tadi, kita mulai cerita nih tentang beberapa koleksi yang ada sekarang. Boleh. You seem have strong preference with vintage collections, kayak neo collection. Bisa cerita nggak sih Mas, kok bisa sukanya kok beberapa segmen vintage gitu? Koleksi saya mulai sebetulnya waktu kecil. Ada teman papa saya orang Indonesia, bawa ke saya 1 jam dari Indonesia, dia bawa ke saya Swatch Scuba. Saya mungkin 7 tahun atau 8 tahun. Itu watch pertama, saya sudah tidak ada lagi itu. Tapi saya masih ingat, saya tidur dengan jam itu. Mungkin sampai 15-16 tahun saya pakai watch itu setiap hari. Terus umur saya 18, papa saya dikasih satu watch Bulgari yang aluminium dengan integrated bracelet. Itu juga saya pakai untuk 18 tahun. Setiap hari.
kita isi container, unload container, saya pakai terus. Setiap hari sampai semua karet juga rusak, banyak scratch. Tapi itu masih ada. Masih disimpan? Masih disimpan pasti. Keren. Dan saya masih pakai ya. Iya. Bukan setiap hari, tapi saya masih pakai. Dan mungkin 5-6 tahun yang lalu, sebetulnya karena komunitas jam Indonesia lumayan besar, dan saya lihat banyak orang punya passion. Untuk Vespa, untuk jam tangan, untuk mobil tua, vintage. Dan saya mulai bikin koleksi dengan yang saya suka. Yang jamnya dikasih ke saya emosi, ya, feeling. And I think for me the best is the vintage watch, karena di belakang jam ini ada cerita, ada history, ada feeling of a time, tidak ada lagi. Jadi di belakang jam ini semuanya ada human feeling, ya, human history, technology history as well. Jadi itu push saya untuk mulai bikin collection. I'm not a collector, I'm a passionate. So saya kalau mau beli apapun, saya suka study dulu, ya, belajar dulu. Jadi setiap jam saya beli, pasti bukan saya beli langsung impuls. Saya harus belajar dulu, mengerti, research, mengerti dial, kenapa warna ini, kenapa jarum pakai jarum ini, movement di dalam seperti apa. Juga kalau saya tidak terlalu paham movement, saya coba belajar sedikit. Dan ini sih jadi menarik nih, salah satu koleksinya dari beberapa. yang modern. Ini yang tipe Chevrolet Corvette kan? Ini Chevrolet Corvette yang capsule collection dari Breitling. Ini jadi menarik sih karena di subdial ini not quite square, not quite circle ya. It's like a squircle ya. Squircle gitu. Kan biasanya kan kalau subdial itu kan kotak atau enggak bentuk lingkaran gitu kan. Tapi ini diambil desain dari tahun 60-an. Saya tidak begitu di dalam koleksi mobil vintage, tapi Chevrolet Corvette itu legendaris ya, dari Corvette, dari Chevrolet. Dan saya suka sekali jam ini karena ada rasa vintage. Jadi ikut desain dari waktu dulu, dan semua yang lihat di jam ini ada rasa speed, ya, fast car. Juga yang satu putaran jam ini 30 detik. Biasanya krono ada 60 detik ya. Ini 30 detik. Dan beda dari semua krono lain yang saya punya. Dan saya suka sekali jam ini juga karena ada di belakang tutup. Saya tidak terlalu suka yang di belakang bisa lihat movement, karena menurut saya ya, it's personal, absolutely personal taste. Sport watch should be a bit ragged, a bit how you say, without too many simple harus simple, gitu, without too many embellishment, something like that. Lalu kalau kita boleh ngobrol lebih lanjut, Mas, dari sekian banyak koleksi ini, yang paling favorit nih yang mana nih, Mas? Kalau misalnya ini kan ada juga Seiko Advan ini ya. Dan ini Seiko Advan. Ini Seiko Advan dari tahun 70-an, bisa lihat langsung dari warna. Purple ini kan juga setiap warna favorit setiap orang lah ya. Tapi ini bukan purple polos. Ini kalau lihat dari light, ada seperti sky ya. Ada seperti kalau cuaca buruk, sky mirip seperti ini menurut saya.
Dan Seperti kayak ada aksen warna yang muncul ketika digeser-geser gini ya. iya, dan ini line Advan dari Seiko. Menurut saya undervalued because Advan mungkin masuknya advanced design. Jadi case, dial, hands, they are very very well designed in my opinion and very detailed. And if you compare the price, you can still find this kind of watch compared to more important watches. The value for money, it's very very good, very nice. And this watch is give me a very good mood. Iya sih. Very good mood. And also my wife really like it, but I will not give up so easily. Jadi sekarang sharing aja dimakainya gantian. Betul. Dan banyak sih emang yang cerita juga sama yang lain, ada 1 jam dipakainya bareng-bareng. Iya, jadi kayak- kalau kita keluar jalan-jalan biasanya dia mau pinjam ini. Dia punya jam sendiri, tapi dia mau pinjam yang Oke. ini. Kebetulan waist-nya juga sama, mungkin besar ya, jadi bisa di-adjust di beberapa Iya, hole-nya ini kan. betul. Oke. Sisi. Seru. Dan dia desain ini simple kan, kayak nggak banyak aksen-aksennya. Ya, dan ada ini sun yang logo Advan, yang sun ini orange. Kadang-kadang ada di kaca, langsung mereka di print di kaca, di belakang kaca. Ini print di dial. Jadi kalau ada di kaca dan kaca rusak, tidak ada logo lagi. Logo itu biasanya di engrave di gelasnya itu kan. ya di gelas. Tapi ini engrave di dialnya. jadi kalau nanti ada kaca rusak, logo masih bisa ganti kaca dan logo masih ada. Oke. Karena mungkin langka sekali dapat kaca dengan replacement kaca untuk ini dengan logo. Lanjut lagi, ini ada Ini Russian Polyot. Ini Polyot dibikin untuk Air Force, Russian Air Force. Ini sekitar 90-an, mungkin akhir 80 tahun 80-an. Saya suka sekali jam ini karena Russian production dengan budget kecil sekali, mereka bisa bikin produk seperti kuat, reliable, precise, karena jam ini precise, masih manual winding, dan dial juga interesting, design interesting. Of course, it's not full stainless steel. It is chromed. Seperti 90% jam Rusia dulu, and still made in USSR. And I like very much the glass. Ini acrylic. Dan it's like cylinder glass. It is mix between vintage and modern. Yeah. Dan banyaknya ini untuk dapat koleksi jam kayak gini biasanya nyari di mana, Mas? Saya cari di mana-mana. Ada banyak kolektor di Indonesia. Ada kadang-kadang kalau saya jalan-jalan luar negeri, saya suka ke pasar antik. Juga kadang-kadang online, ada yang keluar online. Tapi biasanya saya beli online kalau saya sudah tahu produk. Jadi saya harus lihat dulu seperti apa. Kayak tadi dibilang riset dulu dari story jamnya gitu kan, dari fitur-fiturnya gitu kan. Betul. Dan ini tipsnya buat yang lain tuh, kayak misal kalau kita mau hunting jam tangan gitu ya. Kayak tadi riset dulu apa segala macamnya gitu ya. Betul juga. Mungkin bisa sharing nggak apa sih gitu? Kalau saya beli semua jam yang saya bisa pakai. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat online, foto bagus-bagus, terus pas kita lihat live, mungkin terlalu besar, terlalu kecil, diameternya gitu. warna beda dari foto, seperti itu. Jadi my suggestion is always buy what you like and what you can wear. Bukan percaya yang quotation or speculation, the value will go up. I think there are other investment, not watch.
Jadi yang kita suka selama itu bikin kita seneng ya oke lah kita beli gitu ya. Ya contoh ini, untuk saya mungkin ini terlalu kecil, Iya. tapi saya suka sekali jam ini karena saya beli di waktu saya ke Jepang. And Longines ini Ultra Chron. Waktu Ultra Chron keluar, katanya advertising Longines, it was the most accurate watch in the world karena 36.000 beat per hour. And ini ada engraving. Saya beli karena engraving ini untuk Mr. Yamamoto. Dia kerja 20 tahun di Koa Oil Ltd. Dan ini ada apa tanggal 1970. Dan ini apa juga tanggal kakak saya lahir. Jadi saya bilang, ini Jadi matching lah ya. Jadi matching. Mungkin kalau saya satu hari mau kasih oleh-oleh ke kakak saya, ini bisa menjadi Jadi surprise buat kakak. That's it ya. Tapi saya suka sekali jam ini karena juga desain case back tidak bisa dibuka, kalau mau buka movement harus dari depan. And dial sebetulnya simple, very simple, tapi accurate and very precise. Kalau lihat pakai lens, ini mantap, really. It's very very good. You can say it's a higher level watch. Untuk harus pikir ini sudah 50 hampir 60 tahun ya. So I really respect this watch a lot. Tadi sih saya beberapa lihat jajaran koleksi ini kan case diameter tuh emang beragam banget ya. Ini mungkin kayak 43 mm. Ini 42 yang paling besar. Ya. Ini mungkin kayak 37 kali ya. 37, 30. Jadi kayak preferensi ukuran tuh nggak terlalu penting lah ya kalau buat Betul. Saya kadang-kadang suka yang jam besar, kadang-kadang saya suka yang tipis dan kecil, tergantung mood lah. Yeah. Ya. Kan kalau kita ngobrol Itali ini Mas, tahu nggak sih ada beberapa brand jam terkenal dari Itali gitu? Dulu, yang sekarang banyak cari dengan koleksi itu jam lumayan langka. Ada dulu Philip Watch. Ya, dulu untuk diver. Mereka bikin very interesting diver watch. Sekarang harganya sudah tinggi sekali. Dulu bisa dapat dengan harga masih rendah. Sekarang mulai naik. Dan kalau dapat biasanya kondisi jelek sekali karena sering dipakai. Terus kalau ada Vetta, ada Sektor, dan sekarang ada banyak independent watch brand, micro brand, dan and the scene mulai bikin menjadi interesting ya. Juga di Indonesia ada micro brand mulai jadi interesting, dan saya ikut micro brand juga dari Indonesia. Kalau saya bisa mention satu yang impress saya dari Italia sekarang, Ichnos dari Sardinia, dari Pulau Sardinia. Mereka bikin diver watch dengan feature lagi. Mereka ambil konsep dari tahun 60-an, 50-an dan bikin jam modern. Very interesting. Dan juga di Italia ada banyak kolektor Seiko. Ya, saya tahu. Dan nggak di Indonesia juga ya, berarti Seiko fanbase-nya banyak juga. Mungkin Indonesia nomor 1 di dunia. Tapi di Italia saya pikir tidak ada banyak kolektor Seiko, tapi ternyata ada banyak juga. Banyak yang suka ya, dan mengerti juga. Oh ya, jam tadi kan kalau lihat dari kisah jam tangan kan ada tadi dari Bulgari, dari papa gitu kan. Iya. Ada swatch dari teman yang visit ke Italia. Ya, yang pertama dibeli nih apa sih? Jam tangan tuh? Yang pertama saya beli, saya pertama beli Seiko. Seiko. Ya, pasti Seiko. Jadi benar-benar
Seiko tuh awal racunnya dari kita suka jam lah mungkin bisa dibilang gitu ya. Betul, saya beli Seiko Turtle yang pertama. Seiko Turtle. Ya, biru, warna biru. Dengan kode SR gitu ya. Iya. Tapi kan SR gitu. SRK ya, yang bikin di Thailand ya mungkin ya. Iya, Thailand. Produksi di Thailand. Dan tapi saya pakai itu lumayan lama, tapi saya shift ke vintage. Iya. Ya. Berarti masih banyak nih di impian Mas Daniel jam-jam vintage yang akan dimilikin. Ya betul. Saya suka sekali baca buku, lihat online advertising yang lama untuk belajar desain seperti apa. Okay. Dan, banyak interesting watch ya. Belum discover dan kadang-kadang susah dapat juga ya. Susah dapat juga untuk lihat. Iya. Kalau dikasih kesempatan buat punya jam tangan impian nih Mas, kira-kira dalam waktu dekat ini mau beli apa sih? Saya sekarang fokus saya lagi bingung tapi mungkin saya belum pernah punya Grand Seiko. Grand Seiko. Ya, KS. KS. Jadi saya punya King Seiko, Vanak yang dengan desain lucu kira-kira seperti ini 70-an. Dan saya lagi pikir kalau nanti ada budget, kalau ada yang benar-benar yang saya suka, Grand Seiko. Grand Seiko. Ya. Oke. Karena Grand Seiko heritage juga dari jam seperti ini, design very very simple, but struktur bagus sekali dan finishing bagus sekali and very strong heritage for Japanese watch. Oke. Dan banyaknya chronograph juga sebagian koleksinya gitu kan, yang punya fitur-fitur speed timer gitu ya Mas. Seberapa kalau misalnya ngomongin fungsi jam tangan ini Mas, kita tuh ini cuma chronograph, simple, tidak ada date ya. Iya, ada date-nya. Ya, biasanya semua yang lain ada date. Ini tidak. Ya suka ukuran watch besar dan tidak ada date. Saya suka jam ini untuk itu aja. Feature no date is okay. Dan buat sekarang yang paling favorit yang sekarang dipakai mungkin enggak? Ya ini saya. Karena kan lagi dipakai nih, mungkin apa itu juga yang paling sering atau yang sering dipakai? Saya sekarang sering pakai ini karena ada GMT. Ya ini IWC dan TZC ya. Ya bisa lihat kalau istri saya mungkin masih di Italia, bisa lihat langsung GMT dan ada date dan ini sebetulnya bisa saya pakai sering dengan bracelet kulit, tapi kalau di Indonesia saya suka yang stainless steel juga. And it's very comfortable watch, very well made, nice functions. Functional mungkin karena fitur dari si TZC-nya itu bisa dengan mudah melihat zona si waktu. Dan saya suka idea di belakang ini karena mereka pakai ETA movement dan Kurt Klaus yang dulu kerja di watchmaker di IWC modifikasi movement itu dengan modul GMT. Jadi GMT ini aneh karena ada roda dengan jamnya untuk GMT. And beda dari GMT secara lain, umum yang biasa kita lihat. And so I like this watch very much. Dan ini untuk ngerit si bacanya itu gimana? GMT bisa lihat di sini. Jadi nanti dia bolak-balik gitu kan? Iya. Kiri derajat gitu kan? Dia juga sama seperti jumping hour. Kalau satu out satu bisa lihat jumping hour. Kalau lihat dua, ini GMT ikut rotate dari si crown-nya itu ya. Jadi ini benar-benar kira-kira GMT seperti yang Rolex punya, sama dia jumping hour dan juga bisa stop second hacking. And untuk date harus ganti dengan jumping hour. Seperti itu.
Jadi, and then it's screw down, so it's water resistant. Di belakang dia very rough, like a pilot watch. It's a interesting watch. Interesting. I like. Dan harapannya 5 tahun ke depan nih gimana sih Mas? Selama di Indonesia ini. Dan apa masih akan tetap tinggal dan betah di sini untuk memutuskan atau? Saya betah sekali di Indonesia. Keluarga saya juga betah. Dan kalau 5 tahun ke depan agak jauh ya. Tapi saya lihat saya masih di sini. Saya betah, punya banyak teman di Jakarta, di Bandung, di Jawa Tengah. Dan sebetulnya hidup saya lebih lama di Indonesia daripada Italia. Jadi sekarang kalau saya kembali ke Italia untuk liburan, saya benar-benar turis 100%. Beda cuma saya bisa bahasa Italia, mungkin lebih baik dari bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya saya turis di Italia. Ya. Bahkan kalau pulang ke Italia mungkin jadi culture shock di sana jadi ya. Betul. Kembalikan dari dulu pas visit ke Indonesia pertama kali ya. Betul. Oke. Sekian sih kita ngobrol-ngobrol sama Mas Daniel Vigone. Mas, thank you banget Mas buat waktunya. My pleasure. Sharing-sharing ceritanya. Sama-sama. Sukses terus buat usahanya, buat bisnisnya, segala aktivitasnya di Indonesia. Amen. Sama-sama untuk handmade strap. Saya customer dari lama. Thank you banget. Bisa lihat percayain hasilnya di sini. Jadi teman-teman terima kasih udah menonton sampai habis. Saya Fajar Abdillah dan Daniel Vigone. Sampai ketemu di sesi ANM Devi Plus selanjutnya. Bye. Thank you. Bye-bye. Ciao. Ciao. Sip. Thank you banget Mas. Thank you ya. Thank you.